edukasinya nggak bertambah-tambah gitu. Makanya yang harus kita edukasi di sini adalah bagaimana kita menghargai perbedaan, dan juga apa yang aku minta balik lagi gitu, aku minum. Sebenarnya aku udah ikhtiar waktu di Jakarta, aku sempat disuntikin 3 kali, sempat minum obat juga, cuman pada waktu itu belum ada perbaikan. Akhirnya berangkat ke Singapura, dikasih obat steroid juga, tapi memang produk yang dari sana, dan alhamdulillah akunya lebih cocok, makanya perbaikannya jauh lebih cepat. Terus alhamdulillahnya langsung kering, alhamdulillahnya juga yang tadinya nggak bisa makan sama sekali, langsung rasa sakitnya hilang, langsung bisa makan gitu. Jadi ya alhamdulillah Allah kasih cepet sembuhnya, Allah kasih perbaikannya cepet, dan alhamdulillah udah bisa beraktivitas. Itu gimana ya? Sampai 2 hari ya Kak ya sembuh ya? Sekarang gimana jaganya untuk kesehatan kulitnya? Kalau sekarang sih lebih udah dijelasin di sana juga sama dokternya, udah tahu nama obatnya apa yang aku alergiin, terus juga tipe analgesik NSAID yang nggak boleh aku minum. Jadi ya sepanjang hidup aku nggak boleh nyentuh obat itu lagi, kalau nggak nanti resikonya sama juga. Karena sebenarnya Stevens-Johnson syndrome ini cukup berbahaya kalau penanganannya lambat, nggak tepat gitu. Bahkan pas aku sharing juga akhirnya banyak juga ternyata orang-orang yang sampai parah, bahkan ada yang sampai meninggal juga. Makanya harus lebih hati-hati lagi untuk konsumsi obat apapun itu, harus cek lagi alergi apa lagi gitu, karena reaksi dan tubuh itu kan macam-macam reaksinya. Alhamdulillah aku reaksinya cuma sebatas ini karena penanganannya cepat, dan syukur alhamdulillahnya lagi karena kenapa infeksinya nggak terlalu parah, karena memang sebelum kejadian alergi obat itu aku memang sudah menjalani stem cell duluan buat ikhtiar autoimun sebelumnya. Berarti disebabkan karena apa sih Kak? Disebabinnya karena apa sih? Disebabinnya ya karena alergi obat, dan juga kan karena imunitasnya lagi turun. Biasanya kalau kita imunitasnya lagi turun, memang kadang-kadang kan gampang gitu reaksi tubuhnya gitu. Itu aja sih sebenarnya triggernya, makanya pembelajaran buat kedepannya harus lebih hati-hati lagi, kedepannya harus lebih teliti lagi. Dari makanan sendiri ada pantangan nggak sih dari makanan? Dari makanan sejauh ini sih aku cuman disuruh stop dulu untuk makan seafood karena khawatirnya masih ada. Nanti setelah ini memang akan di screening lagi untuk makanan apa aja aku alergi. Sebenarnya kayak gluten free itu udah paling baik sih. Ngurangin gandum, kurangin makanan-makanan yang memang diolah atau menggunakan bahan pengawet. Rencana balik lagi nggak sih Kak? Nular nggak sih atau ke gen-gen Nah ini yang lucunya sih, banyak orang yang ngerasa ini penyakit nular, tapi kalau ke gen-gen keturunan nggak sih, keturunan? Oh iya, sebenarnya kalau seandainya untuk itu lebih disaranin, makanya sekarang untuk pengobatan dulu selesai beres. Kalau seandainya mau promil, baru nanti pada saat kondisi yang lebih sehat lagi, yang lebih oke, baru nanti dikabarin sama dokternya. Sempat tanya juga karena kan insya Allah mau punya anak lagi, jadi ditanyain kayak biar fokus dulu sampai benar-benar sehat baru. Rencana balik lagi berobat mungkin kah? Ada pas obatnya habis memang harus balik lagi ke sana sih. Tapi harus di luar negeri atau aneh-aneh ada yang bilang maaf dan adab atau kamu dia udah nggak ya, sebenarnya komentar netizen itu kan ada yang menggiring opini. Oh, sebenarnya ada yang mengarahkan ke arah sana. Kalau aku pribadi sih ngapain diambil pusing ya. Orang-orang yang berpikiran seperti itu berarti wawasannya kurang luas, pengetahuan kurang luas, dan pastinya kurang punya empati, kurang punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Jadi buat aku nggak perlu aku kecil hati, karena yang paling penting adalah orang-orang yang terdekat aku, sahabat-sahabat aku, Masya Allah tabarakallah, perhatiannya udah sangat luar biasa menghubungi aku, baik itu secara langsung atau enggak ketemu dan lain sebagainya, malah kayak ada perhatian luar biasa di kehidupan nyata gitu. Ngapain aku fokusin kehidupan dunia maya yang aku nggak kenal, aku juga nggak tahu itu bazir atau bukan, aku nggak tahu juga itu oknum-oknum yang netizen yang seperti apa gitu. Karena buat aku, kalau orang yang berpendidikan pasti akan menanggapi sesuatu itu dengan hal yang berilmu, pakai ilmu dan pakai hati nurani gitu. Tapi kalau yang berkomentarnya udah nggak pakai ilmu, nggak pakai hati nurani, ngapain aku bawa ke hati juga? Nah, persiapan Ramadan teh jadi reminder juga nggak sih Kak? Kenapa? Itu jadi reminder juga nggak sih Kak? Reminder tuh pasti, siapapun yang ada di hidup aku, apapun yang terjadi itu menjadi bahan introspeksi diri aku untuk jauh lebih baik lagi.
Tapi balik lagi, aku juga kan tidak melakukan hal-hal yang mereka tuduhkan. Yang kemarin viral juga mereka yang viralin, dan rasanya itu hak pribadi aku dalam memilih, hak pribadi aku dalam menilai standar apapun itu kan hak pribadi aku gitu. Kalau tidak sesuai dengan mereka, itulah yang harus kita edukasi, bahwa kita mengajarkan ke netizen untuk belajar bertoleransi adanya perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, perbedaan apapun jenis perbedaan, kita harus menghargai perbedaan. Itu yang buat aku harus kita hormati. Jangan sampai karena berbeda jadi membuli, memaksakan kehendak. Nanti yang ada bangsa kita nggak maju-maju, nanti bangsa kita edukasinya nggak bertambah-tambah gitu. Makanya yang harus kita edukasi di sini adalah bagaimana kita menghargai perbedaan, dan juga apa yang aku minta balik lagi gitu, aku nggak merasa melakukan hal yang menzolimi orang lain. Meminta seorang muslim mengaji itu bukan sesuatu hal yang hina, bukan sesuatu hal yang buruk. Justru buat aku sebagai seorang muslim wajib untuk mengaji. Makanya sedih kalau seandainya ada orang yang tidak paham arti mengaji, memperolok ngaji dan malah buat aku, alhamdulillah kalau dibilang duta ngaji ya alhamdulillah, suatu hal kegiatan baik dalam agama yang aku lakukan. Itu aja sih. Jadi buat aku nggak mau diambil pusing, nggak mau diambil baper, karena itu tadi, kalau orang berilmu pasti, orang yang berpendidikan pasti akan bisa menghargai, menghormati pendapat orang lain yang berbeda, dan pasti berempati ketika orang lain diuji dengan penyakit. Termaksud dari Dokter Chatli juga berkomentar. Kenapa? Gimana tuh Teh? Komentarnya ada salah satu dokter yang dulu Iya, lucu sih. Aku ngelihatnya sedih, miris. Karena kan dia backgroundnya seorang dokter. Harusnya seorang dokter itu kan disumpah untuk memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, rasa empati yang tinggi, bukan malah ada orang sakit diperolok. Lalu lucunya lagi mempermasalahkan kenapa aku berobat ke Singapura, apakah dokternya bisa ngaji. Itu kan terlalu nyinyir ya buat aku, karena hak pribadi seseorang dalam memilih proses penyembuhan penyakitnya. Dan yang kedua, kriteria dalam memilih dokter itu kan yang paling penting, dokter yang tepat. Ketika aku punya masalah dengan kulit, ya dokter dermatologi. Kok disangkut pautin dengan mengaji, itu buat aku udah sara banget lah. Dia juga orang yang berpendidikan kan, katanya kontennya konten edukasi, tapi kok ucapannya tidak mengedukasi masyarakat sehingga menjadi opini negatif ke arah yang nggak baik. Makanya sekali lagi aku tekanin di sini, kalau dia sakit hati pernah ditangkap oleh polisi, jangan sakit hatinya sama aku. Dia juga harus introspeksi diri, kenapa aku melaporkan dia pada saat itu. Dan yang kedua, dia 2 kali ditangkap paksa oleh polisi, itu atas laporan kepolisian sendiri atau LPA, bukan atas laporan aku gitu. Dan juga jangan merasa seperti terzolimi gitu, padahal dia juga pernah mau memenjarakan aku dengan melaporkan aku 2 kali di Palembang, tapi laporannya nggak jalan karena memang tidak ada cukup bukti gitu. Dan harus tarik ulur lagi lurus bahwa aku melaporkan itu dulu karena dia tidak berhenti membawa nama aku dan mencemarkan nama baik aku di media sosial. Itu jangan pernah lupa track recordnya gitu. Jangan seakan-akan sekarang merasa terzolimi, bahkan menzolimi aku dengan bulian-bulian di saat aku sakit. Sayang sumpah kedokterannya, sayang banget yang katanya mau mengedukasi, tapi kok terkesannya malah kurang mendidik masyarakat. persiapan puasa.